Is Aisyah, dan memang dilihat dari luar saja ini sudah nampak terlihat layak untuk mendapatkan uluran kepedulian, uluran kasih sayang, bantuan baik dari pemerintah setempat maupun dari dermawan-dermawan. Dilihat dari ini ya, bagian atap ya, kondisi rumahnya ya Pak RT ya. Ya, itu kondisinya memang kelihatannya sudah tidak layak huni. Betul ya, ini sudah tidak layak huni. Bisa dilihat sahabat sosmed. Jadi dari atapnya ini banyak berlubang gitu ya, banyak sekali lubang-lubang, dan ini sudah rapuh. Dilihat dari barakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillah kullu wa kullun laqarabi kullu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma pertama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan paling mulia, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan terkhusus untuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak langkah perjuangannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma biyaumil akhir. Amin Allahumma. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, salam peduli, salam berbagi untuk umat. Sahabat yang saya banggakan dimanapun kalian berada, semoga aktivitas sahabat semua senantiasa ada dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah, disehatkan, diberkahkan, dan juga mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, sore yang begitu luar biasa, saya sudah ditemani dengan Bapak Ketua RT setempat yang sudah mengizinkan saya untuk mengadakan kegiatan di KRT-an beliau, dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RT yang memang mau untuk meluangkan waktu mendampingi saya dalam kegiatan saya. Dan pada sore hari ini kegiatannya adalah survei kepada calon penerima manfaat gitu ya, dan nanti Pak RT akan mendampingi dan juga akan mengarahkan ke rumah mana, ke rumah siapa, dan kepada siapa kaki ini akan berlabuh gitu ya. Nah sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, merupakan suatu kebahagiaan saya bisa kembali menyapa sahabat semuanya. Kesempatan hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Ibu siapa Pak? Ibu Iis Aisyah. Ibu Iis Aisyah ya. Target survei kita pada sore hari ini. Bisa ini Pak sedikit dijelaskan kepada sahabat sosmed semua tentang kondisi dari Ibu Iis, mungkin secara singkat saja Pak, biar sahabat sosmed bisa sedikit ada bocoran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat rohani semua, bahwa sasaran untuk di KRT-an warga RT 04 RW 01 Desa Cihawur, Kecamatan Cibeber, ini adalah salah satu warga yang seharian mereka itu pekerjaannya serabutan, yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Itu pun kalau ada yang menyuruh. Nah, barangkali untuk sementara itu aja dulu dikemukakan atau sebagai informasi. Ya, itu diantara tadi yang telah disebutkan, bahwa diantaranya warga kami ada namanya Ibu Iis Aisyah. Mereka itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Itu aja barangkali sementara. Terima kasih Pak RT atas pemaparan singkatnya ya. Nah sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, itu tadi pemaparan singkat tentang kondisi target untuk survei. Tanpa berlama-lama langsung saja kita kunjungi ya sahabat sosmed.
Mari Pak. Ya. Ini ya sahabat sosmed, target kita pada hari ini bernama Ibu Iis Aisyah. Kita lihat bagaimana kondisi rumahnya. Oh ini Pak ya? Ya. Nah ini dia mungkin ya sahabat sosmed, kondisi dari rumah Ibu Iis Aisyah, dan memang dilihat dari luar saja ini sudah nampak terlihat layak untuk mendapatkan uluran kepedulian, uluran kasih sayang, bantuan baik dari pemerintah setempat maupun dari dermawan-dermawan. Dilihat dari ini ya, bagian atap ya, kondisi rumahnya ya. Kelihatannya sudah tidak layak huni. Betul ya, ini sudah tidak layak huni. Bisa dilihat sahabat sosmed. Jadi dari atapnya ini banyak berlubang gitu ya, banyak sekali lubang-lubang, dan ini sudah rapuh. Dilihat dari kiri dan kanan pun ini sudah mengkhawatirkan sekali. Bahkan bisa dilihat sahabat sosmed, ini ditopang ya dengan bambu yang kecil sekali. Mungkin ini ukurannya diameternya 6 cm gitu ya. Dan ini sudah lapuk, sudah sangat tua, dan bayangkan kalau misalkan tidak ditopang maka persentase untuk rubuh itu sangat tinggi sekali ya sahabat sosmed semua. Dari sana pun itu ditopang gitu ya, ditopang dengan bambu yang memang sudah lapuk. Jadi dari luar sudah kelihatan ya, nampak jelas layak untuk dibantu. Mari ya sahabat sosmed, kita berkunjung ke rumah Ibu Iis Aisyah. Mudah-mudahan kita bisa menggali informasi, menghimpun informasi, dan kita bisa mengumpulkan bantuan. Sekarang Ibu Iis Aisyah. Nah Ibu pengen Nabi izin silaturahminya ke Ibu. Abdi teh hoyong aya ngayakeun kegiatan survei gitu Bu, kanggo penerima bantuan supados raoseun lah gitu Bu, aya survei gitu satu acanana aya silaturahmi heula gitu Ibu. Ibu teu kawagal apa enggak? Oh iya teu kawagal. Nah sahabat sosmed, inilah dia yang tadi dibicarakan atas nama Ibu Iis Aisyah, dan ini rumahnya saya prediksikan ini 5x8 gitu ya, panjangnya 8 meter gitu ya, dan untuk ke sampingnya yaitu 5 meter. Kami Ibu di dia sarang caraganya punya sabaraha jiwa Bu di bumi? Putra Nijidama di Jakarta di Bungsu. Di luar itu sangku Abdi caroge sarang nya kita di Bungsu. anu bungsu. Anu agar makan di Pasir Budi. Oh, anu bungsu. Masyaallah, 3 orang Ibu. Ieu bumi pamih misalkan hujan sok bocor. Bocor agung di dapur. Ageung Banjir. Banjir. Masyaallah. Di dapur teh banjir teh ageung Bu. Kamari oge banjir agung. Sok banjir wae nya. Banjir. Pamih hujan ageung teh. Kamari dilaraskeun gitu. Oh, ieu ge tos darak blok ini. Oh, nyata tos nyarangnya ye. Abdi teh sanes tuh ya oge. Teu mampu ya Bapak. Gimana? Nah sahabat sosmed, ternyata bukan hanya di luar saja, tapi di bagian dalam pun ini sungguh memprihatinkan. Kondisi rumahnya layak untuk mendapatkan uluran bantuan, terutama perbaikan rumah gitu ya. Dan di bagian dapur ini kerusakannya luar biasa di bagian atap, sehingga kalau hujan deras dalam durasi yang lama dipastikan ini
banjir, dipastikan banjir, terendam air ya sahabat sosmed. Bayangkan rumah tempat bernaung, tempat kita berlindung itu ya, dan ini sangat tidak nyaman untuk dihuni. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ada milik rezeki buat Ibu Iis sekeluarga untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah tuh ya. Ibu upami caroge damel karena naon Bu? Kami warang ada tarikan. Oh, ini bangunan. karena bangunan. Bangunan. Oh, karena jadi kendek atau Kendek. itu kan? Kendek. Oh, kendek. Langki ayah paling tadi punya upami karena iya bangunannya. Sahawa kami nu warang. Ayeuna nuju ka aya damel. Juta ayah damel. Sabar sasi. Oktober kan. Di Oktober Mohon tah. sampai ke kaina Nuhun tah can acan damel. ayah damel. Nya Asa didendam di mana tuh Ibu pendapatan ibu Putra. di Putra? nu bungsu bahwa Nu bungsu damel di mana? Jakarta. Di Jakarta. Oh sok ngawesel nya. Asa. Persasi. Nuhun. Oh, alhamdulillah. Nah sahabat sosmed, jadi Ibu Iis Aisyah ini suaminya pekerjaannya itu buruh bangunan gitu, dan terhitung dari bulan Oktober sampai sekarang tidak ada panggilan kerja, otomatis tidak ada pemasukan gitu. Jadi Ibu Iis dan suami ini memang untuk sehari-hari itu dibantu sama anaknya yang bungsu yang kerja di Jakarta. Ya alhamdulillah ibu ini dibantu terkait ekonominya oleh anaknya yang bungsu yang setiap bulan itu suka transfer gitu ya. Ibu upami ibu ya bumi itu pamitan tos sabaraha lami ini dia Tapi lahir. lahirnya di dia Bu. Ya Allah. Ibu-nya. Nah, mungkin dari Pak RT ada tambahan. Ya panggil Ibu Iis ya memang kelahiran asli di sini memang dan tentunya. Nah adapun sampai sekarang semenjak ibunya oke ayahnya meninggal, jadi kondisinya ya seperti ini karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa sehari-hari adalah itu bekerja bangunan, itu pun kalau ada yang membutuhkan. Artinya ibu ini tidak punya penghasilan tetap, dan sekarang untuk makan sehari-hari adalah dikirim atau apa ya, dalam hal ini dikirim ya untuk makan sehari-hari dikirim dari anaknya yang kerja di Jakarta. Ya anaknya juga ya memang kerjanya ya biasa, bukan di kantoran atau ini, adalah di pabrik gitu. Itu barangkali itu aja untuk menambahkan sahabat sekalian gitu. Ya terima kasih Bapak Ketua RT sudah menyampaikan itu ya tambahannya terkait dengan kondisi dari Ibu Iis Aisyah. Nah tadi sahabat sosmed semua bisa disimpulkan bahwa memang Ibu Iis Aisyah ini suaminya tidak punya penghasilan tetap, itu tidak menentu, itu nunggu ada panggilan saja. Dan ini memang kalau ada yang nyuruh aja gitu ya, kalau gak ada yang nyuruh berarti ya tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan gitu kan. Dan ini mungkin alhamdulillah anaknya berbakti, anaknya memang jadi tulang punggung keluarga, bekerja di Jakarta pun bukan kerja kantoran atau kerja gimana, tapi itu buruh pabrik gitu kan, tapi tetap punya rasa cinta yang besar bagi orang tua, sehingga setiap bulan itu yaitu mengirimkan uang gitu ya sahabat semuanya. Dan ini jadi pelajaran besar, pelajaran berharga untuk sahabat sosmed sekalian, supaya lebih meningkatkan rasa kesyukuran bahwa di tengah-tengah kita
saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin ada yang memang nasibnya layak untuk mendapatkan bantuan, nasibnya jauh di bawah kita, yang memang perlu untuk kita rangkul, perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita tolong gitu ya, supaya kita lebih bersyukur dan juga supaya lebih meningkat lagi rasa ingin menolong atau gemar dalam berbagi kepedulian ya sahabat semuanya gitu, yang saya banggakan dan tentunya Allah muliakan. Dan ini memang sudah merupakan suatu anjuran dari Nabi kita tercinta. Ada sebuah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Dan ini merupakan suatu kata kunci untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Ini merupakan suatu landasan pertolongan Allah turun. Pertolongan Allah butuh landasan, sebagaimana pesawat itu butuh landasan untuk mendarat dan untuk lepas landas. Nah itu landasannya itu adalah kita memiliki rasa cinta untuk menolong sesama kita, saudara kita yang sedarah maupun yang seakidah, menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka, mudahkan urusan mereka, membantu berbagai macam kesulitan mereka, supaya urusan kita dipermudah oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat, yaitu dengan cara kita menolong. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, karena tidak ada pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Allah yang memberikan kita nikmat, memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita supaya bisa bernafas setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik. Allah berikan kita nikmat, itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merasa butuh dengan Allah, butuh cinta Allah, butuh pertolongan Allah, maka kita harus menolong makhluk ciptaan Allah, yaitu saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang seakidah dan juga yang sedarah kita tolong. Maka pasti pertolongan Allah akan datang kepada kita semua ya sahabat sosmed. Ibu Mama Nawian pengintennya aya anu bade didugikeun ku ibu, aya anu bade didugikeun tah ya Pak RT barangkali aya anu peryogi didugikeun kitu atanapi harapan Pak RT kepada sahabat sosmed semua gitu kan, barangkali. Baik para sahabat sekalian, saya sekali lagi atas nama Ketua RT 04 RW 01 Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, bahwa apa yang tadi telah disaksikan atau telah melalui tayangan, bahwa beginilah kondisinya daripada keluarga Ibu Aisyah. Untuk itu saya sebagai RT, diantaranya ya warga saya sendiri di sini, yang namanya sekali lagi saya sebutkan, Ibu Aisyah perlu ada perhatian ataupun semacam bantuan daripada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini merupakan jalan yang tadi seperti telah dikemukakan melalui Pak Bapak Lupi, bahwa ini sebagai jalan untuk terbaik untuk kita semua. Barangkali gitu aja para sahabat ya. Sekali lagi mohon maaf ini atas segala saya yang ungkapkan atau saya kemukakan ya, mudah-mudahan berkenan di hati para sahabat semua. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nah,
Terima kasih Pak RT atas penyampaiannya. Nah itu tadi sahabat sosmed semuanya dimanapun kalian berada, Bapak Ketua RT sudah menyampaikan harapannya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi jalan rezeki bagi Ibu Is dan keluarganya dalam meringankan beban ekonomi keluarganya, dan juga bisa ditarik benang merahnya. Menurut kesimpulan saya pribadi bahwa Ibu Iis Aisyah ini memang betul-betul layak untuk mendapat uluran kepedulian. Pertama, dari kondisi rumah ini ditopang dengan bambu yang sudah lapuk, yang sudah lama, dan kemungkinan untuk rubuh itu sangat besar sekali. Yang kedua, ini senantiasa terjadi kebocoran, bahkan kebanjiran di saat ada hujan, apalagi durasi sejam 2 jam pasti ini akan bocor, pasti akan banjir. Dan yang ketiga, mata pencaharian dari suami Ibu Is ini yaitu buruh gitu kan, dan ini kalau ada yang nyuruh baru ada pemasukan, kalau tidak ada yang menyuruh ya tidak ada sama sekali pemasukan gitu kan. Dan anaknya pun yang senantiasa kirim uang itu kerjanya sebagai buruh pabrik gitu ya sahabat sosmed. Menurut sahabat sosmed, layak atau tidak Ibu Is mendapatkan uluran kepedulian? Silakan untuk komen di kolom komentar yang positif, dan kemudian subscribe, like channel YouTube saya. Semakin sahabat subscribe dan semakin sahabat share, maka semakin banyak nilai manfaat yang akan semua dapatkan gitu ya. Kesimpulannya bahwa di antara cara mengundang pertolongan Allah adalah dengan kita gemar menolong saudara kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baiknya itu datang dari Allah, yang kurangnya itu dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.